Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan stokastik dan RSI. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai sehingga sahabat FCI semua dapat menentukan mau menggunakan indikator stokastik atau mau menggunakan indikator RSI. Atau mau menggunakan keduanya untuk analisis teknikal kita. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail mengenai perbedaan stokastik dan RSI, ini perlu kami ingatkan bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama, di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas ataupun buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Mari kita mulai saja bahas mengenai perbedaan stokastik dan RSI. Pada grafik yang sekarang teman-teman lihat, di kursor yang kami tunjukkan ini, yang di bagian bawah, ini merupakan indikator stokastik dengan nilai periode 1433. Yang di bagian atas, ini merupakan indikator RSI periode 14. Kita sama menggunakan periode 14. Kita bahas dari persamaannya terlebih dahulu. Antara indikator stokastik dan RSI ini merupakan dua indikator teknikal tipe osilator, jadi ditampilkan terpisah di bawah chart trading. Kemudian indikator stokastik dan RSI persamaannya ini kita dapat gunakan keduanya untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan juga oversold. Oke, ini persamaan. Stokastik, kalau kita gunakan stokastik, kondisi jenuh beli ataupun overbought terjadi apabila garis indikator stokastik ini, persen K dan persen D, masuk di antara level 80 sampai dengan 100. Ini merupakan kondisi overbought ataupun kondisi jenuh beli. Jenuh beli 80 sampai dengan 100. Sedangkan berdasarkan indikator RSI, kondisi overbought ataupun kondisi jenuh beli terjadi apabila garis indikator RSI yang berwarna biru ini masuk ke level 70 sampai dengan 100. Yang ini, ketika garis yang berwarna biru ini masuk ke level 70 sampai dengan 100, maka ini menandakan kondisi overbought. Kemudian, indikator RSI dan stokastik ini juga dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi oversold ataupun kondisi jenuh jual. Berdasarkan indikator stokastik, kondisi jenuh jual terjadi apabila dua garis indikator stokastik ini masuk ke level di antara 0 sampai dengan 20. Oke. Ini kan batas levelnya. Ini menandakan bahwa harga telah dalam kondisi jenuh jual ataupun oversold. Kondisi jenuh jual terjadi apabila garis indikator stokastik masuk ke level 0 sampai dengan level 20. Dan berdasarkan indikator RSI terjadi apabila garis yang berwarna biru ini bergerak ke bawah melewati level 30. Oke. Jika garis indikator RSI ini turun ke level 30 ke bawah, maka ini sinyal bahwa harga telah dalam kondisi jenuh jual ataupun oversold.
Jelas ya teman-teman semua. Pertama, indikator stokastik dan RSI ini dapat kita gunakan keduanya untuk mengidentifikasi overbought dan juga oversold, jenuh beli dan jenuh jual. Nah, kedua indikator teknikal ini dapat kita gunakan juga untuk mengidentifikasi kondisi divergent. Ini persamaan dari dua indikator tipe osilator ini, antara stokastik dan RSI. Kemudian, apa perbedaan dari stokastik dan RSI? Kita masuk ke pembahasan mengenai perbedaannya. Ini teman-teman perlu perhatikan. Kita buka pair mata uang USD JPY. Nah, pada dua kolom ini teman-teman dapat perhatikan. Pertama, RSI ini base-nya dibuat berdasarkan kecepatan perubahan pergerakan harga. Jadi ketika harga bergerak signifikan, maka indikator RSI akan menunjukkan kondisi overbought dan juga oversold. Sedangkan indikator stokastik, base ataupun dibuatnya indikator stokastik ini digunakan untuk menangkap momentum sebuah pergerakan harga ataupun reversal dari downtrend ke uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend. Kelebihan daripada indikator RSI dibandingkan dengan indikator stokastik, indikator RSI ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tren. Oke. Di bagian sini teman-teman dapat lihat, ini kan ada level 50 nih pemisah. Oke. Ini level 50 indikator RSI, ini level 50 untuk indikator stokastik. Nah, tren dikatakan naik apabila indikator RSI garis yang berwarna biru ini berada di antara level 50 sampai dengan 70. Jika garis indikator RSI ini berada di antara level 50 sampai dengan 70, ini menandakan tren sedang naik ataupun uptrend. Nah, sedangkan indikator stokastik di sini dapat teman-teman lihat. Mulai dari sini, indikator sudah menunjukkan kondisi jenuh beli, padahal harganya masih terus mengalami kenaikan. So, ini perbedaan pertama, trend atau bullish. Ketika garis indikator RSI ini berada di antara level 50 sampai dengan 70, ini menandakan tren sedang bullish ataupun naik. Sedangkan indikator stokastik di sini sudah menunjukkan kondisi jenuh beli ataupun overbought. Ini perbedaan pertama. Pada saat yang ini, di kursor yang kami tunjukkan ini juga sama. Tren kan bergerak turun. Oke. Indikator RSI bergerak di antara level 50 sampai dengan 30. Ini menandakan tren sedang dalam kondisi turun ataupun bearish. Nah, pada indikator stokastik, di sini dapat teman-teman lihat, garis indikator stokastik ini masuk di antara level 0 sampai dengan 20. Dua kali. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini menunjukkan kondisi jenuh jual ataupun oversold. Padahal trennya masih bergerak dalam kondisi yang turun. Ini perbedaan pertama, indikator RSI memiliki kelebihan dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tren bullish ataupun bearish berdasarkan level 50 sampai dengan 70 ataupun 50 sampai dengan ke 30. Sedangkan indikator stokastik ini kita tidak dapat gunakan untuk mengidentifikasi tren. Ini hal pertama yang perlu teman-teman ketahui, perbedaan antara stokastik dan RSI. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman ketahui bahwa indikator stokastik akan berfungsi baik ketika tren sedang dalam kondisi yang sideways. Oke, teman-teman dapat lihat di sini tren dalam kondisi yang sideways. Oke, tidak mampu membuat high yang lebih tinggi ataupun low yang lebih rendah. Maka pada saat kondisi market yang seperti ini, kita dapat gunakan indikator stokastik untuk mencari peluang open perdagangan buy dan sell. Teman-teman dapat lihat di sini untuk indikator RSI sama sekali tidak menunjukkan kondisi overbought dan juga oversold, berada di antara 70 sampai dengan 30, tidak melewati level 70 sampai dengan 30. Nah, sedangkan berdasarkan indikator stokastik ini kita dapat melakukan open posisi yang pertama di sini buy.
yang ini, karena harga telah berada dalam kondisi jenuh jual, dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Kemudian yang kedua yang ini. Persen K dan persen D indikator stokastik ini masuk di antara level 80 sampai dengan 100. Ini sinyal harga telah berada dalam kondisi jenuh beli ataupun overbought. Kita boleh melakukan entry sell. Oke. Kalau kita gunakan indikator RSI, ini kita tidak dapat menangkap momentum perubahan pergerakan harga. Dari downtrend ke uptrend, kemudian turun lagi. Jelas ya teman-teman semua, antara perbedaan antara indikator stokastik dan RSI ini, kemudian apa persamaannya. Indikator RSI sangat berguna pada saat kondisi market yang sedang dalam kondisi trending up ataupun trending down. Sedangkan indikator stokastik dapat teman-teman gunakan untuk menangkap momentum perubahan pergerakan harga saat tren dalam kondisi yang sideways. Sampai dengan ini saya kira cukup jelas pembahasan mengenai perbedaan RSI dan stokastik ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Yang pasti dua indikator teknikal ini dapat teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan juga oversold serta pola divergent. Kemudian indikator RSI memiliki kelebihan untuk mengidentifikasi tren bullish ataupun bearish berdasarkan level 50 sampai dengan 70 ataupun 50 ke 30. Dan indikator stokastik sangat berfungsi ataupun memiliki kelebihan dapat kita gunakan untuk mencari momentum perubahan pergerakan harga saat tren dalam kondisi yang sideways. Pembahasan mengenai indikator teknikal yang lainnya, teman-teman bisa buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator forex paling akurat. Teman-teman bisa belajar menggunakan indikator teknikal lengkap di playlist tersebut. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.